Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya CPNS Anissa Lipa dalam Learning Journal Agenda 3. Kita sudah sampai di titik yang sangat krusial dalam perjalanan Latsar CPNS 2026 ini. Dulu, bayangan saya tentang ASN itu sangat kaku. Tumpukan kertas, seragam coklat, dan birokrasi yang lambat. Tapi, setelah menyelami materi manajemen ASN dan Smart ASN, selama beberapa waktu ini, saya merasa seperti baru saja melakukan update sistem operasi di kepala saya. Ternyata, menjadi ASN di era sekarang bukan cuma soal menjalankan perintah, tapi soal bagaimana kita memposisikan diri sebagai profesional yang lincah di tengah badai transformasi digital. Mari kita bedah satu persatu. Pertama, kita bicara soal manajemen ASN. Inti dari materi ini sebenarnya adalah sistem merit. Mengapa ini penting? Karena di masa lalu, subjektivitas seringkali mengalahkan kompetensi. Namun kini, Undang-Undang ASN memastikan bahwa setiap dari kita dinilai berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil. Saya belajar bahwa manajemen ASN bukan sekedar aturan tentang kapan kita naik pangkat atau berapa gaji yang kita terima. Ini adalah ekosistem untuk menciptakan ASN yang profesional dan bebas dari intervensi politik serta praktik KKN. Ada 3 peran utama yang harus kita jiwai sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik yang prima, dan yang tak kalah penting sebagai perekat serta pemersatu bangsa. Di sini saya merenung, apakah pelayanan yang saya berikan sudah cukup adil? Apakah saya sudah benar-benar menjalankan kode etik bukan karena takut sanksi, tapi karena integritas? Manajemen ASN mengajarkan kita bahwa profesionalisme adalah harga mati. Lalu, kita masuk ke dunia Smart ASN. Banyak orang salah kaprah mengenai Smart ASN. Yang mereka pikir hanya bisa pakai Zoom atau bikin spreadsheet. Padahal, jauh lebih dalam dari itu, kita bicara tentang literasi digital. 4 pilar yang menjadi panduan kita, yaitu digital skill, digital culture, digital etik, dan digital safety. Menjadi Smart ASN berarti memiliki profil yang lengkap, integritas, nasionalisme, profesionalisme, wawasan global, penguasaan IT dan bahasa asing, keramahan, jaringan yang luas, hingga jiwa kewirausahaan. Semua ini adalah amunisi kita menuju world class birokrasi. Nah, bagaimana saya menerapkan ini di unit kerja saya di Rumkit Tingkat 4 Samarinda? Misalnya, dalam hal manajemen ASN, saya mulai lebih disiplin dalam mencatat sasaran kinerja pegawai. Tidak ada lagi yang namanya kerja yang penting selesai, tapi kerja yang terukur. Dalam hal Smart ASN, saya mencoba mengidentifikasi proses mana yang masih manual dan bisa didigitalkan. Contoh kecilnya, penggunaan formulir digital untuk umpan balik layanan. Sederhana, tapi itu adalah pertunjukan dari digital skill dan hospitality. Kita harus menjadi solusi, bukan malah menambah birokrasi dengan prosedur digital yang malah membingungkan masyarakat. Sebagai penutup, pembelajaran agenda 3 ini bukan sekedar untuk lulus Latsar. Ini adalah komitmen jangka panjang. Saya ingin menjadi ASN yang tidak hanya bekerja dalam sistem, tapi memperbaiki sistem tersebut. Transformasi digital bukan hanya soal mengganti kertas dengan PDF, tapi mengganti pola pikir manual dengan pola pikir digital yang melayani, transparan, dan akuntabel. Saya, CPNS Anissa Lipa, siap menjadi Smart ASN yang berintegritas untuk Indonesia maju. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Bangga melayani bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.